Cobain kuy. Karena bahannya fakirable jadi cocok buat followers gua. Tapi gua pengen bikin yang pakai rasa. Jangan pakai rasa, udah tahu bertepuk sebelah tangan. Oke, gue bikin yang rasa coklat. Nah, ini gue pakai coklato 1 sachet. Terus lo aduk. Kalau Udin lo minum sampai habis. Ya enggak lah. Nah, buat adonannya 35 gram maizena. Nah, masukin coklatosnya kalau udah dingin. Nggak usah sedingin sikap dia, nggak apa-apa. Demi Alek gak ngapa-ngapa. Gulanya sesendok aja soalnya masak udah manis. Nah, kalau Udin terus mengocok, sampai kayak begigi. Jangan lupa difilter kayak omongan gue yang selalu tersaring. Kecilin kompornya tapi jangan sampai padam kayak api cinta membara. Oke, terus mengocok. Udah, belum. Masih mengocok sampai adonannya kering kayak begini. Abis itu ulenin. Panas. Nah, untung ada sarung tangan. Tuh kan, tetap panas. Pokoknya kata mbaknya diulenin semenit. Terus comot, bulet-buletin adonannya. Nah, anjay jadi. Belum, kayain gula halus dulu. Nah, Udin gitu doang, gampang bukan? Jadi gue lagi gabut, terus gue pengen bikin sandwich tapi di waffle maker. Jadi di rumah gue ada sisa roti, kagak tahu dari kapan, yang penting belum jamuran. Nah, terus ini gue olesin butter. Demi Alek, di rumah gue nggak ada blue band. Tapi ini gue oles-oles, gue elus-elus, gue raba-raba, kagak nempel-nempel juga. Ya bagaimana kalau semesta emang tidak merestui. Nah, buat isiannya gue pengen bikin yang asin. Soalnya yang manis-manis kan udah dia nonton. Tapi bohong. Nah, isiannya gue pakai 3 keju. Yang pertama cheddar slice, terus gue pakein mozzarella. Kalau nggak mampu boleh pakai yang quick melt, yang banyak jangan kayak orang susah. Nah, terus juga gue pakein parmesan cheese. Kalau mau bikin yang manis juga monggo. Kalau mampunya beli meses coklat tapi yang warnanya ungu ya monggo. Kalau mampunya beli selai ya juga monggo. Sesuaiin aja sama kemiskinan kalian. Nah, di rumah gue nggak ada sandwich maker, adanya ini waffle maker Oxon. Nah, ini gue semprotin dulu pakai truffle oil. Taruh rotinya, atasnya juga disemprot. Ini diolesin pakai blue band juga boleh. Kalau nggak mampu boleh pakai palmia. Nah, udah ngebul nih kayak lagi ujian MTK. Ngecerot dia. Ya ini sampai mau jerot kemana-mana. Tapi gue malah suka. Rotinya jadi tipis garing. Din gitu aja. Thank you. Oh ya, makasih juga yang udah nge-vote TikTok kuat hari ini. Jadi gue mau bikin makanan viral part 2. Dulu kalau mau beli ini antri banget kayak yang mau sama gue. Tapi bohong. Nah, betul kan, mau bikin es kepal Milo. Tadi pakai Milo kering sama Milo becek. Abis itu lu pakein KNTL manis. Cocok, gak usah sampai bego. Kan emang udah. Masukin maizena yang udah dilarutin pakai air. Bukan janji manis, ini teh bukan hati. Karena anaknya mager, coklat batangnya nggak dicabik-cabik. Tapi tetap aja gampang dulu kayak hati lu. Nah, simpen ke wadah, soalnya ini teh bisa buat beberapa porsi. Ingat, kita miskin jadi harus hemat. Sekarang hancurin es batunya emang gak segampang hancurin hati lu. Tapi masih bisa pakai food chopper ataupun blender. Yang nggak ada juga jangan nangis, bisa ditumbuk-tumbuk. Kalau darah mau kayak hati lu, kepala-kepala kayak begini. Ada yang keras, tapi bukan Jakarta. Baru dasar lu siram pakai air kembang. Yang enggak lah, pakai yang tadi. Dan topping sesuaikan kemiskinan. Nah, kalian dulu kalau makan es kepal tuh diaduk apa nggak diaduk? Demi Alek, ini bikin meremelek. Bentar, jadi teh gue nemu kotak ungu janda. Gue pikir teh kotaknya kosong kayak pikiran. Ternyata ada ayam McD sisa semalam. Kalau dimakan langsung, ayam bekas kemarinan kan geli-geli basah tuh. Mending dimasak. Ini lagi gue lucuti ayamnya. Dagingnya dipakai, kulitnya dibuang. Daging ayamnya tadi lu siwer-siwer. Usahain potong sesuai sama seratnya. Juga potong tipis-tipis kayak peluang lu bersamanya. Tuh kan hasilnya. Biasa aja, orang gue cuma merintah doang. Nah, kalau Udin tinggal masak. Kali ini masaknya cuma 2 bahan. Gue pakai sambal kemasan. Lu terserah mau beli di supermarket atau beli online. Gue udah sering review sambal dan pada pedes kayak omongan gue. Kalau kagak mager terus mau bikin sambal mercon atau sambal balado ya monggo. Kalau Udin ditumis tinggal masukin ayam suwirnya. Aduk sampai rata. Kalau mau bisa ditambahin penyedap. Gue tambahin gula juga. Aduk lagi sampai merata kayak bantuan sosial. Tapi bohong. Nah, anjay jadi. Demi Alek, ini udah murah, enak parah. Lebih klimaks kalau makannya makan nasi anget. Hari ini gue buat strawberry shortcake karena gue lagi pengen makannya aja, makanya gue buat. Nah, yang pertama ini gue pecahin telur dan juga gue lelehin butter dan juga susu. Gue lelehin di awal biar nanti gak terlalu panas. Terus kalau udah gue mau kocok dulu telurnya sama gula pasir. Gue kocok kurang lebih 10 menitan gitulah, pokoknya sampai ribbon stage kayak gini. Nah, baru deh gue masukin tepungnya, gue ayak biar gampang tercampur. Setelah gue masukin tepung, gue masukin juga mentega yang udah dicairin tadi dan aduknya aduk lipat atau teknik folding. Udah rata kayak gitu, langsung gue masukin loyang yang udah dilapisin sama baking paper. Ketok-ketok dikit, langsung siap masuk oven deh. Di sini gue pakai oven dari Mito yang fantasi. Dia tuh ukurannya besar banget, 33 liter, low watt dan juga affordable banget. Dia juga dilengkapin sama lampu dan juga kipas loh. Nah, kalau bolunya udah ditusuk sama tusuk gigi dan gak nyisa, itu artinya udah matang. Setelah itu gue dinginin bentar, baru gue potong jadi 2. Biar kelembutan bolunya tetap terjaga, di sini gue pakai olesan simple syrup, tapi ini opsional aja ya. Selanjutnya gue ambil dulu strawberry yang udah dicuci bersih, gue potong-potong kayak gitu dan gue sisihin bentar. Dan untuk krim ini gampang banget, tinggal kocok whipped cream dan juga gula dan vanilla extract kalau kalian mau ya. Kalau bisa
bisa kalian kocoknya pakai mangkok yang dingin biar lebih cepet jadinya. Setelah itu tinggal gue susun deh, gue kasih krimnya, gue ratain krimnya, baru gue kasih stroberinya. Nah biar makin manis, di sini gue tambahin lagi sama madu sedikit aja. Selanjutnya gue tutup lagi pakai kuenya dan gue lapisin sama krim di luarnya. Nah kalau krim luarnya udah cakep kayak gitu, kalian bisa langsung kulkasin bentar deh 10-15 menit baru siap dimakan. Dan jadi deh strawberry shortcake-nya. Kalau mau topping atas itu opsional aja ya. Ini pas gue potong itu lembut banget dan gak terlalu manis. Cuma karena strawberry tengahnya kedikitan kayak kurang bagus gitu. Tapi ini enak kok. Jadi sekian dari gua. Makasih udah nonton. Bentar, gue mau jawab. Kalian tim nasi goreng pakai kecap apa nggak pakai kecap? Herman gue, FVP gue kok isinya nasi goreng sultan mulu, dah. Nah kita buat aja kali ya. Tapi kali ini gue perwakilan dari divisi nggak pakai kecap. Nah kali ini gue mau bikin nasi goreng ijo sultan. Mohon maaf agak alay dikit namanya. Oke, yang pertama tumis sambal kalian versi ijo, terus bawang baik sama bawang jahat. Buat sambal cabe ijonya beli atau bikin sendiri monggo. Nah terus pecahin kedua telur kalian, aduk-aduk sampai berantakan kayak hidup. Masukin nasi dingin, gak usah sedingin sikap dia, kaldu atau micin, terus merica sama gula. Nah terus mengaduk. Tapi gua nih inget stok Kenzler yang bisa langsung dimakan gua habis. Untung bet ini mah. Nih stok Kenzler seamless yang keju teh masih banyak. Biasanya kan kayak yang mau sama lu tuh nggak ada. Gua pakai Kenzler seamless kejunya 2 biji. Terus dicincang-cincang kayak begini. Ya tuh kejunya bukan janji manis, emang ada isiannya. Masukin potongan sosisnya. Nah anjay jadi. Belum, masak bentar. Nah Udin, ada mie alek ini enak, terutama yang suka pedes. Rasa Kenzler seamless kejunya teh nyatu sama nasinya. Nah cocok nih buat sarapan, soalnya habis itu langsung setor tunai. Pedes bet. Jadi hari ini gue mau buat milk mochi dan ternyata buatnya gampang banget loh. Di sini tinggal campur susu, tepung ketan dan juga gula. Setelah itu tinggal diaduk sampai rata. Kalau udah diaduk sampai rata, kalian tinggal masak di api kecil sampai mengental gitu. Terus untuk masaknya di sini gue pakai teflon anti lengket dari Stain Cookware. Selain dia udah granite coating, spatulanya pun udah FDA certified loh. Terus kembali ke makanan ya, kalau adonan udah kalis kayak gitu bisa kalian sisihin dulu. Dan di sini gue mau siapin toppingnya. Kalian mau pakai susu bubuk atau mau biskuit dihancurin kayak gue, atau topping apapun itu suka kalian. Nah karena ini pertama kalinya gue buat, jadi menurut gue ini kayak suatu rasa baru dan tekstur baru, kayak kenyal-kenyal gitu tapi manis. Pokoknya enak deh. Kalau untuk makanan Indonesia mungkin mirip kayak papeda ya, tapi ini versi manisnya. Nah tunggu apa lagi, mendingan langsung buat juga. Sekian dari gue, makasih udah nonton. Oke, tahan dulu nonton startupnya. Gara-gara nonton drakor, gue jadi ke BM-an makan topoki lagi. Lebay dikit tapi ini topoki pertama gue di 2021. Oke, ku betot kompor tutti frutiku hingga mengeluarkan api. Ku memasukkan mie di air yang sudah terbeboki. Ku bunuh kompornya hingga mati seperti kamu mematikan perasaanku. Nah anjay jadi, belum. Ku tarik ulur mie-nya seperti kau menarik ulur perasaanku. Lalu ku buang mie-nya seperti kau membuang diriku. Dan dengan mudahnya kamu mengganti dengan yang baru. Oke, sekarang hempaskan teteoknya. Tak luput juga toppingnya. Sorry guys, buang mie yang tadi nggak dibuang. Setelah semua bahan ngelendoy, aku memasukkan sausnya. Lalu ku aduk semua hingga melebur menjadi satu. Oke, walaupun kuahnya ku buat kering seperti dompetku, tapi ini rasanya mantap-mantap. Topoki instannya gue pakai dari Corn Dog Legend yang pernah gue review. Nah buat isiannya ada kenangan kita, tapi bohong. Ini dapat mie, saus gochujang, teteok, dumpling, terus gue tahu apa namanya, odeng, sama moja. Jangan lupa dipercantik biar indah seperti kenangan kita. Gak mau berakhir gitu aja seperti hubungan kita. Ini gue bikin odeng. Rasanya pedas manis seperti hubungan kita. Aduh sorry guys, semuanya gimmick. Dari awal sampai sekarang ya jujur cuma soal rasanya doang. Ini beneran enak, serius demi Alek. Karena udah jarang ke mall, jadi hari ini gue mau buat roti yang biasanya gue beli. Namanya Kafiban, pasti kalian tahu dong yang wangi banget itu. Nah, jadi yang pertama gue mau campur dulu terigu, ragi, gula, dan juga susu. Karena gue males ngulen, jadi gue pakai deh mixer dari Mito yang MX100. Selain kapasitas yang besar, dia ini juga low watt dan harganya affordable banget loh. Nah, kalau adonannya udah kecampur rata, langsung aja gue masukin margarin dan juga garamnya. Walaupun Mito punya 12 kecepatan, tapi di sini kita pakai kecepatan sedang aja ya. Terus kalau udah setengah kalis, gue proofing dulu, baru gue ulenin lagi deh sampai kalis. Habis itu gue proofing lagi yang kedua. Lihat tuh, ngembang banget kan. Nah, habis itu gue bagi adonannya. Di sini gue bagi cuma jadi 6 adonan, tapi ternyata besar banget jadinya. Jadi gue saranin kalian bagi jadi 10 kali ya. Kalau udah dibagi kayak gitu dan rounding, kalian bisa proofing lagi. Setelah itu baru kalian ambil adonannya sedikit, baru deh adonan sedikitnya itu dikasih butter buat masuk ke dalam rotinya. Terus kalau udah kayak gitu gue masukin lagi ke adonan yang banyak, di rounding, taruh di baking tray dan siap untuk proofing terakhir. Nah, selama proses proofing ini gue mau siapin buat luarannya itu. Di sini gue campur butter, gula, gue aduk sampai rata, baru gue masukin kopinya. Kalau kopinya udah masuk, gue campur lagi terigunya, aduk sampai rata dan siap deh buat masuk ke piping bag. Cara ngasih itu gampang, kalian tinggal kayak kasih spiral gitu di atas rotinya dan nanti dia bakal meluber sendiri. Terus tinggal dipanggang deh 180 derajat kurang lebih 15 menitan gitu. Dan jadi deh, sekian dari gue. Makasih udah nonton.